Mermat Midisi. Welcome back. We are joined today by Lord Robert. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Lord Robert Skidelsky, seorang profesor, ekonom, sejarawan asal Inggris, dan anggota House of Lords, serta penulis produktif yang paling dikenal lewat biografi 3 jilid tentang ekonom John Maynard Keynes. Jadi, terima kasih banyak telah kembali hadir di program ini. Terima kasih. Saya membaca salah satu artikel Anda, sudah lebih dari 2 tahun lalu, tetapi menurut saya semakin relevan. Berjudul Grower and Delp Society. With the title that globalization's latest last stand. And I thought it was interesting. Saya pikir itu adalah pandangan yang menarik karena pada tahun 1990-an, kita melihat tesis dari Francis Fukuyama, akhir dari sejarah, yang berasumsi tentang kemenangan demokrasi liberal, ekonomi liberal, dan tentu saja semuanya diorganisir di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Kita tahu ada banyak teori, tetapi ini hampir menjadi semacam kebenaran umum. Selama 30 tahun terakhir, kita memiliki seluruh kelas politik yang tumbuh dengan keyakinan ini, dan tampaknya hal itu telah berakhir. Ada kebingungan tentang bagaimana menghadapi situasi ini, karena ini bukan sekadar sebuah model, melainkan seluruh pandangan dunia yang telah runtuh. Ya, tempat yang baik untuk memulai adalah dengan menyadari bahwa ini bukan gelombang globalisasi pertama. Kita pernah mengalaminya, terutama pada abad ke-19, globalisasi yang lebih awal itu. Tetapi kita juga menyaksikan akhirnya. Bagaimana Anda menarik kesamaan antara keduanya? How do you draw parallels between the two? Nah, salah satu cara untuk menarik perbandingan adalah dengan melihat kekuatan mana yang menjadi kekuatan hegemonik. Ini adalah salah satu poin yang sangat penting yang dikemukakan oleh Friedrich List, tokoh besar abad ke-19 yang mendukung proteksionisme, ketika ia mengatakan, ada poin-poin lain, tetapi ini yang paling penting bagi saya, bahwa perdagangan bebas bergantung pada keamanan. Dengan kata lain, pada kondisi perdamaian. Dan sulit untuk menjinol itu dalam sistem dunia, karena iklim milenial dunia ini yang dapat menjamin perdamaian. Namun, selalu ada pemerintahan pengganti, dan kental sebagai hegemon. Dan pada abad ke-19, ketika terjadi perluasan besar globalisasi, ada sesuatu yang disebut Pax Britannica. Pax Britannica benar-benar memberikan jaminan perdamaian di banyak jalur perdagangan yang berkembang antara Eropa dan Asia, Eropa dan Amerika Serikat, serta Amerika Latin. Kemudian sistem itu runtuh karena muncul tantangan dari Jerman, dan terjadilah Perang Dunia Pertama. Pada masa antar perang, tidak ada kekuatan hegemon. Seperti yang dikatakan Kindleberger, Inggris tidak lagi mampu melakukannya, dan Amerika belum melakukannya. Jadi, terjadi masa kekosongan kekuasaan, dan kemudian di kemunduran perdagangan bebas. Lalu, seperti yang Anda katakan dengan tepat, ada momen Fukuyama ketika sekali lagi muncul impian bahwa hegemon Amerika akan menjadi kekuatan dominan di seluruh dunia, karena perlawanan terorganisir terhadapnya telah runtuh. Namun, itu juga merupakan kesalahan membaca zaman, karena sebenarnya kekuatan Amerika sedang menurun dan kekuatan lain sedang bangkit, sehingga muncullah multipolaritas. Dan dalam kondisi multipolar, kecuali ada rasa kerjasama yang sangat-sangat kuat, en het aftar de globalisasi. Member is niet de banking nor. En sin, iedereen het tulostjaard nog mellet. Well, it is interesting though that Nah, memang menarik bahwa distribusi kekuasaan seperti yang kamu katakan memengaruhi sejauh mana globalisasi bisa terjadi. Itu menurut saya adalah poin dari Friedrich List, bahwa ya, perdagangan bebas memang luar biasa di dalam negeri, tetapi begitu diterapkan dalam sistem internasional, kita harus mempertimbangkan realitas politik dari dunia yang terbagi menjadi negara-negara yang masing-masing harus menjaga keamanannya sendiri. Jadi karena alasan ini, hubungan ekonomi harus mencerminkan realitas politik tersebut. Namun di sisi lain,
ada kecenderungan alami semacam hegemon. Biasanya itu negeri berada yang margin memimpin dalam bidang teknologi. Seringkali negara yang sama juga mengendalikan koridor fisik, misalnya koridor maritim yang dulu dapat dikuasai oleh Inggris dan Amerika. Lalu ada juga posisi monopoli alami dari bank-bank internasional, mata uang cadangan, dan sebagainya. Namun pada saat yang sama, kita melihat bahwa negara-negara ingin memiliki lebih banyak otonomi politik, seperti yang Anda sebutkan terkait dengan list. Jadi mereka ingin melepaskan ketergantungan, melakukan diversifikasi, mengembangkan otonomi strategis. Dengan kata lain, memiliki kebebasan tertentu dari hegemon. Jadi apakah Anda melihat globalisasi hanya dapat berfungsi di bawah, saya kira, hegemon yang bersifat baik, sesuatu seperti Pax Britannica atau Pax Americana, sebuah hegemon yang nyaman dan percaya diri sehingga tidak perlu menggunakan kekuasaan administratifnya secara koersif. Ya, saya pikir itu benar. Saya pikir sejarah menunjukkan hal itu. Ini adalah sesuatu yang dikenal sebagai tesis Fukuyama yang sudah kita bicarakan, tetapi ada juga sesuatu yang disebut tesis Kindleberger. Dan itu persis argumennya. Globalisasi bergantung pada seorang hegemon, pada kekuatan hegemonik. Namun pelaksanaan fungsi-fungsi hegemonik justru melemahkan hegemon itu sendiri, karena ia harus menyediakan barang publik bagi sistem, dan hal itu melemahkannya. Semua pihak lain menumpang tanpa biaya, sehingga hegemon melemah melalui pelaksanaan tugasnya. Dan itu adalah satu-satunya penggada untuk pemerintahan dunia. Gagasannya pada tahun 1995 menurut saya adalah bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama Dewan Keamanan, akan menyediakan semacam pemerintahan dunia. Namun, hal itu bergantung pada kesepakatan antara 5 kekuatan besar, dan kesepakatan itu hancur dengan dimulainya Perang Dingin. Jadi Dewan Keamanan PBB tidak pernah berfungsi sebagai pemerintahan dunia, dan sejak itu tidak ada penggantinya. Lalu muncul masalah Friedrich List. Seperti yang Anda katakan, jalur maritim menjadi terancam dan ekonomi serta geopolitik mulai saling berinteraksi. Anda tidak bisa melakukan ini karena akan mengancam keamanan Anda, atau Anda harus mengembangkan industri strategis tertentu untuk meningkatkan keamanan Anda. Dan hal lain yang baru-baru ini turut mendorong deglobalisasi adalah sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi yang dimaksudkan untuk melemahkan lawan Anda justru memiliki efek mengalihkan perekonomian mereka ke negara-negara lain yang tidak menerapkan sanksi tersebut. Jadi, Rusia, Tiongkok, diversifikasi ekspor minyak. Fitur menarik saat ini adalah bahwa perdagangan antara negara-negara BRICS sebagai persentase dari perdagangan dunia telah meningkat dari sekitar 7% pada tahun 1990-an menjadi hampir 20% saat ini. Jadi, sedang terjadi pembentukan blok-blok. Tidak bisa dikatakan bahwa ini telah mencapai tingkat seperti pada tahun 1930-an. Belum. Tetapi itulah trennya. Dan dengan terbentuknya blok-blok perdagangan, secara alami terjadi pula pelarutan sistem keuangan dunia. Sistem SWIFT, yang seperti kita tahu, merupakan sistem pembayaran utama bagi bank-bank yang juga cenderung terurai. Jadi saya pikir inilah trennya. Dan satu hal yang harus selalu diingat, tahun 1930-an berakhir dengan Perang Dunia. Ya memang, itulah kekhawatirannya. Maksud saya, orang sering berbicara seolah-olah kita hidup sebelum Perang Dunia II, tapi rasanya lebih seperti sebelum Perang Dunia I. Karena ketika AS begitu berkuasa dan percaya diri, ia bisa menyediakan barang publik ini, seperti yang akan disebut Kindleberger. Artinya, semua orang bisa mengakses teknologi, semua orang bisa bergantung pada kekuatan industrinya. AS akan memastikan bahwa semua orang memiliki kebebasan bernavigasi, bisa menggunakan bank-banknya, menggunakan sistem SWIFT, menggunakan dolar. Dan dengan membangun kepercayaan ini, semua orang akan dengan nyaman berintegrasi di bawah tatanan yang dipimpin AS, yang juga akan menguntungkannya. Tapi seperti yang kamu katakan,
Pada titik tertentu, pusat-pusat kekuasaan baru pasti akan muncul. Dan ia tidak bisa lagi bertindak dengan cara yang baik, karena kalau begitu tidak akan ada lagi hegemon. Jadi sekarang kamu lihat, membatasi akses teknologi untuk Tiongkok, menyita kapal tanker Iran, memblokir SWIFT untuk negara-negara yang dianggap musuh, memblokir bank, melegalkan pencurian cadangan nasional, membatasi penggunaan dolar. Semua ini, oithrispile toward Sekiljan Brave pesaing, akan memestelize seluruh nyemsel dobrop imest hegemoni s. Ya, maksudku, aku setuju. Maksud saya, ada dua hal. Salah satunya bagi saya tak terelakkan. Kekuasaan naik dan turun, dan kita tidak bisa berbuat banyak tentang hal itu. Itu merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi, fungsi dari gagasan, dan sebagainya. Jadi, Tiongkok kini menjadi salah satu kekuatan utama, dan hal itu memang sudah seharusnya terjadi. Artinya, kendali Amerika Serikat atas seluruh sistem pasti akan melemah. Maksud saya itu adalah fakta yang tak terelakkan. Uerkwismor swai bergwummer sejur werval. Bukan ignore, he said, pang. Maksud saya, bagian yang disebabkan oleh diri kita sendiri adalah bahwa kita telah mempercepat proses ini dengan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang kita anggap musuh potensial atau nyata. Dan hal itu telah mempercepat perpecahan sistem global serta membuat jauh lebih sulit untuk mencapai kesepakatan atau kerjasama antara kekuatan besar mengenai masa depan sistem ini. Bagaimana seharusnya arahnya? Itu memecah WTO, memecah sistem SWIFT, memberlakukan proteksi. Maksud saya, tentu saja Anda harus melindungi jalur pasokan Anda, dan Anda tidak boleh memberikan teknologi kepada musuh potensial Anda. Jadi, hal itu mendistorsi seluruh sistem keunggulan komparatif yang menjadi dasar perdagangan bebas sebagai sistem ekonomi. Jadi kita sedang menuju ke arah itu. Bagi saya, hal ini benar-benar mengerikan, karena padanan domestiknya adalah upaya mempersenjatai kembali Eropa dan negara-negara lain untuk mengembangkan sumber senjata dalam negeri yang akan kita butuhkan dalam kemungkinan pertempuran dengan musuh kita. Persenjataan kembali, saya menyebutnya kinesianisme militer. Kinesianisme militer sedang meningkat. Mereka tidak pernah menyebutnya kinesianisme karena mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak pernah menyebut nama Keynes. Namun saya pikir Presiden Eisenhower menggambarkannya dengan sangat tepat pada tahun 1961 sebagai kompleks militer industri. Dan ia memperingatkan dalam pidato terakhirnya sebagai presiden tentang hal ini. Dan sekarang kita mengalaminya. Di dalam negeri, kita sedang menyaksikan tumbuhnya kompleks militer industri. Jika kita memiliki kompleks militer industri, maka itu bertentangan dengan perdagangan bebas. Nah, itulah yang membuat masa sekarang begitu mengerikan. Karena kita bisa melihat bagaimana hal ini bekerja juga dengan menengok kembali ke abad ke-19. Artinya distribusi kekuasaan yang memungkinkan globalisasi berfungsi secara damai menghilang. Jadi kita melihat kebangkitan kembali persaingan industri untuk memperebutkan produk dunia sebagaimana adanya Tiongkok, AS, dan kemudian tentu saja kita melihat hal ini beralih menjadi remilitarisasi. Dan retorikanya pun berubah. Kita melihat hal ini di Eropa sekarang. Kita sedang menuju ke arah Keynesianisme militer. Tidak ada pengakuan atas alasan mengapa globalisasi telah berakhir. Sebaliknya, selalu ada penjelasan sederhana seperti ini. Seorang tokoh jahat muncul di timur, jadi kita hanya perlu cukup banyak senjata untuk menghancurkannya. Dan kemudian semuanya akan kembali seperti semula. Kita bisa melihat kemana arah ini akan membawa. Namun karena alasan ini, apakah ada report bahwa momen unipolar dan menggerhek narabria, suara tanah internasional liberal yang lebih wise, people sang to human toward you. Tidak, itu tidak pernah berkelanjutan. Itu dipertahankan oleh fakta kekuasaan, bukan oleh gagasan. Gagasan-gagasan itu menurut saya tidak pernah menjadi universal, tetapi kekuasaannya bersifat universal. Begitu kekuasaan itu mulai memudar, kurangnya keberlanjutan menjadi jelas. Maksud saya tidak berpikir
Orang Inggris suka menganggap bahwa Pax Britannica adalah campuran antara kekuatan keras dan kekuatan lunak. Dan tentu saja, ada sedikit kekuatan lunak. Ada penerimaan yang lebih luas terhadap gagasan-gagasan Inggris tentang liberalisme universal. Tapi ingat, banyak dari Pax Britannica sebenarnya bergantung pada Kekaisaran Inggris. Itu tidak hanya bergantung pada Angkatan Laut Inggris yang dermawan berpatroli di lautan dan menghentikan para perompak. Kekaisaran Britania sebenarnya mencakup seperempat dunia, dan itulah bagian sulit dari Pax Britannica. Amerika memiliki kekuatan keras yang serupa pada masa antara tahun 1945 dan 1990, dan kemudian lagi pada tahun 1990. Jadi yang saya maksud adalah bahwa para negarawan sekarang menggunakan bahasa universalisme tanpa memiliki kekuatan keras untuk benar-benar menegakkannya. Akibatnya, muncul keruntuhan retorika yang cerdas. Saya tidak memahaminya. Apakah para politisi kita punya otak, atau mereka begitu terjebak dalam pola pikir mereka, sehingga tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas? Kenyataannya adalah, kita hidup di dunia multipolar, dan kita harus belajar kebiasaan bekerja sama agar bisa bertahan di dalamnya. Ya, begitulah. Biasanya, kita melihat berbagai variabel untuk mengetahui kemana arah dunia. Kita bisa melihat kekuatan militer, faktor ekonomi, ketegangan politik, tetapi cukup mengecewakan bahwa kebodohan tampaknya telah menjadi elemen utama. Saya tidak bermaksud merendahkan, tetapi kualitas kepemimpinan politik. Ini sekarang menjadi salah satu krisis besar yang benar-benar kita hadapi. Mereka entah tidak mengatakan apa yang mereka yakini, atau memang tidak tahu. Ini cukup mengkhawatirkan. Namun bagi banyak orang, mereka merasa bingung karena Tiongkok bisa tumbuh pesat di bawah hegemoni AS. Maksud saya, negara itu benar-benar berkembang pesat, setidaknya sejak awal tahun 1980-an hingga sekarang. Jadi banyak yang berasumsi bahwa orang Tiongkok akan merasa nyaman terus hidup di bawah payung AS. Tapi apakah ini kontradiksinya? Bahwa karena mereka mampu berkembang, hal itu justru melemahkan sang hegemon? Karena ya, jika Tiongkok berpesat, matikan naga hegemoni AS. Ya, maksud saya, hal itu memang melemahkan posisi hegemon, karena Amerika Serikat menyediakan pasar yang sangat aman bagi ekspor Tiongkok, dan hubungan itu menguntungkan kedua negara. Tiongkok menjalankan surplus ekspor dengan Amerika Serikat, dan mereka menempatkan dolar mereka di surat utang pemerintah AS, yang memungkinkan ekspansi domestik di Amerika Serikat. Jadi, itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tetapi kemudian rusak, karena pada akhirnya orang Amerika menyadari bahwa mereka kehilangan kapasitas industrinya. Ya, tidak semuanya, tapi mereka mulai terkikis dari dalam. Dan itulah sebabnya muncul reaksi Trump. Saya pikir orang-orang akan tertarik membaca sesuatu yang disebut agenda para presiden, yang tentu saja disusun oleh salah satu penasihat Trump. Maksud saya, itu diterbitkan secara resmi tahun ini, dan di situ disebutkan bahwa kejatuhan Amerika bukan disebabkan oleh permusuhan Tiongkok, melainkan oleh sifat egois para elit kosmopolitan kita. Itulah frasa persis yang digunakan oleh pemerintahan Trump untuk menggambarkan bagaimana mereka bersikap acuh tak acuh terhadap pengosongan industri Amerika. Dan itulah pembenaran untuk tarif dan awal dari perang tarif. Sudah jelas hal itu akan terjadi. Amerika Matchipors Maistitu Small Yananing. Lihat dan dua kuat panimengt. The things it the thing at car member. Maksawa itu kontradiksi. That was the contradiction. Well, I remember in the 2000s, the main theme... Nah, saya ingat pada tahun 2000-an, tema utama di universitas adalah bagaimana AS dan Tiongkok saling bergantung. Namun tentu saja keberlanjutan dari ketergantungan ini selalu menarik. Karena seperti yang Anda katakan, setiap tahun kekuatan produktif pabrik-pabrik berpindah dari AS ke Tiongkok. Setiap tahun semakin banyak dolar yang mengalir dari AS ke Tiongkok. Dan orang-orang Tiongkok terus naik dalam rantai nilai global, menguasai teknologi yang semakin maju. Semasa itu, orang-orang Tiongkok memangkas AS, bahkan riset masa Deng Xiaoping, before, tetap akan baksi. We were still going to be contained, and they were worried about the unipolar
Dan mereka khawatir terhadap visi unipolar dan universalis dari AS. Jadi kedua pihak saling bergantung satu sama lain, kata mereka. Tetapi hal itu tidak berkelanjutan. Kepercayaan terus menurun. Dan ketika kekuatan-kekuatan itu semakin mendekat satu sama lain, cukup dapat diprediksi bahwa hubungan itu akan retak. Namun argumen dari pemerintahan Trump bahwa para elit kosmopolitan pada dasarnya telah menenggelamkan AS, bukankah ini sejalan dengan gagasan Friedrich List bahwa mereka tidak mempertimbangkan realitas politik, bahwa mereka tersapu oleh ideal-ideal liberal ekonomi mereka sendiri? Tentu saja, dan memang begitu. Gema lainnya dalam pemikiran sejarah adalah tentu saja fasisme. Itulah tepatnya argumen sosialis nasional. Dan maksud saya di sini juga, hal itu bisa berkembang menjadi retorika yang berbahaya, karena pada tahun 1930-an, orang-orang yang mengeksploitasi argumen ini mengklaim bahwa keuangan internasional atau elit kosmopolitan sebagian besar adalah orang Yahudi. Jadi, dapat dilihat bagaimana nasionalisme ekonomi dapat dengan mudah berubah menjadi antisemitisme jika seseorang mengidentifikasi elit kosmopolitan dengan kelompok etnis atau agama tertentu. Itulah yang secara keseluruhan dilakukan oleh fasisme. Dan dengan tepat, hal itu disebut sosialisme orang bodoh, antisemitisme. Namun hal itu memiliki daya gaung tersendiri. Anti-Semitism, but it had a resonance, and I read somewhere now that it's growing again in the United States. Dan saya pernah membaca di suatu tempat bahwa hal itu kembali berkembang di Amerika Serikat. Tapi untuk beralih ke alternatifnya, bagaimana cara mendapatkan pemerintahan ekonomi dunia yang tidak hegemonik ketika kita tidak memiliki pemerintahan dunia? Keynes memiliki jawabannya, dan menurut saya itu sangat brilian. International Clearing Union miliknya. Sebuah usulan yang ia buat pada tahun 1941 untuk pada dasarnya membentuk bank clearing dunia, tempat negara-negara menyimpan neraca perdagangan mereka. Hal ini akan mencegah negara manapun menjalankan surplus perdagangan permanen atau defisit perdagangan permanen, karena mereka akan dikenai sanksi jika melakukannya. Because they would be subject to penalties if they did so. So the idea was to achieve balanced trade. Jadi idenya adalah untuk mencapai perdagangan yang seimbang setiap tahun. Dan itu ditolak oleh Amerika Serikat karena pada saat itu Amerika Serikat memiliki sebagian besar dolar dunia. Maksud saya sebagian besar emas dunia. Jadi mereka tidak ingin ada pembatasan terhadap kemampuan mereka menggunakan surplusnya untuk keuntungan sendiri. Maka usulan itu pun kandas. Namun, jika kita menginginkan jalan keluar dari krisis saat ini yang tidak bersifat nasionalis, menurut saya itu akan menjadi hal yang sangat penting, mengembangkan versi baru dari International Clearing Union, gagasan Maynard Keynes. Menariknya, Tiongkok menunjukkan ketertarikan terhadap hal ini pada tahun 2009, tetapi pada saat itu Amerika belum tertarik. Dolar masih begitu perkasa. Nah, mungkin akan lebih menarik dari sisi Tiongkok jika mereka menganut gagasan bahwa alih-alih memiliki sistem hegemonik yang mengatur globalisasi, mereka benar-benar percaya pada gagasan multipolar, bahwa kita dapat membangun institusi di mana tidak ada satu pihak pun yang mampu mendominasi, tetapi semua pihak kurang lebih saling bergantung. Saya hanya ingin meninjau kembali poin Anda tentang argumen fasis. Jadi menurut Anda, fasisme merupakan reaksi atau respons alami terhadap periode setelah globalisasi, di mana para kosmopolitan yang memungkinkan perdagangan bebas, apakah hanya karena mereka merusak daya saing ekonomi, atau Anda juga melihatnya sebagai bentuk pelemahan terhadap nilai-nilai tradisional? Maksud saya hanya mencoba mengaitkan fasisme dengan akhir dari globalisasi. Nah, nasionalisme ekonomi, maksud saya, jika kita ambil saja istilah sosialisme nasional, mengandung unsur sosialis, sayap kiri, dan unsur sayap kanan. Dan yang dilakukan kaum fasis pada tahun 1930-an adalah menggabungkan keduanya. Dan itulah yang disebut fasisme. Sekarang, kita tidak memiliki kemungkinan kebangkitan fasisme sejati, karena fasisme sejati sangat termiliterisasi dan muncul dari Perang Dunia Pertama. Namun yang kita miliki adalah neofasisme, dan gagasan-gagasan memiliki sejarah. Mereka digunakan kembali untuk situasi baru.
Dan saya pikir itulah yang terjadi saat ini. Bentuknya tidak lagi berupa antisemitisme secara khusus, karena sosialisme nasional pada tahun 1930-an diarahkan langsung terhadap elit keuangan. Was directed directly against financial elite. Now, the economic nationalism is more directed. Sekarang, nasionalisme ekonomi lebih diarahkan terhadap imigrasi. Namun, ada juga unsur permusuhan terhadap elit internasional, seperti yang saya singgung dalam agenda untuk presiden, karena mereka dianggap bertanggung jawab melalui kurangnya rasa patriotisme atas pemindahan inti perekonomian ke luar negeri. Dan sekarang, kita harus memindahkannya kembali ke dalam negeri. Sayangnya, elit kosmopolitan cukup mudah terlihat. Maksud saya, ada orang-orang dengan kekayaan 500 miliar, dan ada sekitar 10, 12, atau 15 dari mereka yang namanya dikenal luas. Mereka menjadi sasaran. Tentu saja mereka akan menjadi sasaran. Bagaimana hal ini dinegosiasikan? Bagaimana kita mempertahankan politik yang beradab di tengah konsentrasi kekuasaan yang begitu besar akan menjadi pertanyaan besar untuk beberapa tahun ke depan. Is going to be a big question for the next few years. But given that the cosmopolitan elites do. Namun, mengingat para elit kosmopolitan telah menyebabkan banyak kekacauan, bukankah peran kalangan menengah seharusnya mencari cara untuk menyeimbangkan kembali sistem internasional? Saya kira, tanpa terjerumus ke dalam kebencian atau tergelincir menuju fasisme. Karena tampaknya batasnya sangat tipis. Dan saya menyadarinya, karena saya memang menganggap argumen Friedrich List sangat meyakinkan. Mungkin dia akan menjadi ekonom favorit saya. Tapi saya membrajen per di situ. Betakiat cenyutu mainan futbol ke fasis. How closely it's connected to a lot of these fascist ideas. Yeah, I mean we don't have world government. Ya, maksud saya, kita tidak memiliki pemerintahan dunia. Lionel Robbins pernah menulis sebuah esai yang sangat brilian pada tahun 1940-an, yang mengatakan bahwa argumen perdagangan bebas memiliki satu kelemahan serius, yaitu tidak memperhatikan fondasi politik dari perdagangan bebas. Dan itu masih menjadi kelemahan hingga kini. Jika kita menginginkan perdagangan bebas, dan saya pikir perdagangan bebas adalah hal yang baik, semakin sedikit pembatasan terhadap perdagangan, semakin baik. Namun kita harus memiliki sistem global yang membuatnya aman, sistem yang tidak terus-menerus menimbulkan masalah strategis bagi perdagangan. Dan saat ini kita belum memilikinya. Sebagian itu adalah kesalahan kita sendiri. Kita mengidentifikasi negara-negara sebagai musuh, dan kita tidak benar-benar mempertimbangkan sejauh mana mereka memang musuh, atau sejauh mana kita bisa bekerja sama dengan mereka. Jadi, saya pikir para negarawan kita berjalan tersandung secara buta menuju jurang. Maksud saya, hal itu sangat membuat saya putus asa. Nah, itu juga merupakan salah satu aspek dari fasisme, ketika seluruh bangsa menjadi musuh. Tapi ini tentang perang yang sedang terjadi sekarang di Eropa. Salah satu kekhawatiran saya adalah bahwa di masa lalu, kita selalu memiliki persaingan dengan Rusia, tetapi kompetisi dan bahkan rasa jijik itu selalu bisa dibilang disamarkan dengan retorika liberal. Maksudnya, kita sebenarnya tidak membenci orang Rusia, kita hanya membenci Putin. Sebenarnya, kita berpihak pada rakyat Rusia. Itu semacam gagasan utamanya, karena kita menginginkan kebebasan bagi mereka yang sedang ditolak oleh Putin. Katanya, hal itu berlaku untuk semua negara, kurang lebih. Tapi sekarang keadaannya sangat berbeda. Selubung liberal itu telah disingkirkan. Tampaknya ada kebencian umum terhadap suatu bangsa dan rakyatnya. Saya tidak yakin apakah kamu akan menganggapnya berlebihan jika dikatakan bahwa hal ini benar-benar muncul kembali. Memang begitu. Dan di Britania hal itu sangat jelas. Saya tidak tahu seperti apa retorika di negara-negara Skandinavia, tetapi di Britania ada Russofobia. Russofobia adalah istilah yang tepat untuk menggambarkannya. Dan itu sangat-sangat kuat. Tidak memberi ruang bagi argumen lain, tidak berusaha sedikit pun untuk melihat sudut pandang Rusia dalam isu-isu yang menjadi konflik. Hal itu langsung mengarah pada perang. Dasarnya adalah gagasan, saya berbicara tentang Inggris, bahwa Britania harus mempersenjatai diri kembali agar mampu berperang dan memenangkan perang melawan Rusia. Itulah kata-kata yang tercantum dalam tinjauan pertahanan strategis.
Sekarang, tentu saja, kemudian ditambahkan bahwa jika kita mampu menang, kita tidak perlu berperang, karena itu akan menjadi pencegahan yang cukup. Tapi ini mengkhawatirkan. Kita ingin menempatkan diri kita sekarang dalam posisi untuk bisa berperang dan menang melawan kekuatan nuklir paling bersenjata di dunia. Apa yang sebenarnya sedang dibicarakan orang-orang ini? Ini terdengar ya, bangsa Skandinavia tidak memiliki kemampuan atau ukuran seperti Inggris, tetapi retorikanya kurang lebih sama. Dan ini tidak hanya berlaku bagi mereka, ini berlaku bagi semua pihak yang dianggap rival. Sekarang orang tidak lagi membahas kekhawatiran keamanan pihak lawan, yakni yang dikhawatirkan oleh Rusia, Tiran, dan lainnya. Yang ada hanyalah asumsi tentang niat permusuhan. Jadi, ya, saya akan menyebutnya sebagai perpaduan antara rasa takut dan kebencian. Dan kini, tidak ada lagi ruang dalam masyarakat di mana seseorang benar-benar bisa membahas kekhawatiran mereka jika tujuannya adalah mencari kompromi. Selalu ada anggapan bahwa kompromi berarti penyerahan, karena kamu tahu yang baik tidak seharusnya berkompromi dengan yang jahat, yang baik seharusnya mengalahkan yang jahat. Inilah cara untuk mencapai perdamaian. Dan orang-orang yang berbicara dengan bahasa yang sangat ekstrem ini melakukannya dengan asumsi kebajikan, bahwa alasan mereka berbicara dengan kebencian terhadap seluruh kelompok orang adalah karena kelompok itu jahat. Jadi pada dasarnya, kebencian mereka tunjuk kebaik. Itu communication way strömberfronten. Kebencian yang baik, kebencian yang berat. Ya, itu mengganggu untuk didengar. Israel sendiri berpikir hekal telah hampir sejenak mendengarkan beli sebenarnya mereka katakan. Kalau itu cukup menjikan dan memberi sebuah berkandang senal menurut. Saya setuju. Tapi saya setuju, dan lebih dari itu, retorika ini menyatukan pihak kanan dan kiri. Maksud saya, dua bagian dari pusat, partai-partai sosialis ortodoks dan partai-partai konservatif ortodoks, berbicara dengan bahasa yang sama persis. Dan tema pemersatunya tentu saja adalah demokrasi versus otokrasi. Maksud saya, negara-negara di dunia yang bisa kita sebut, yang sebenarnya mencakup proporsi yang cukup besar darinya, adalah otokrasi. Dan otokrasi secara alami bersifat ekspansionis, karena mereka perlu membenarkan penindasan terhadap rakyatnya sendiri dengan menaklukkan negara lain. Sedangkan demokrasi secara alami bersifat damai. Mereka murni defensif, karena menyelesaikan perselisihan dengan berbicara, bukan dengan kekerasan. Itu bukan ringkasan yang benar tentang sejarah demokrasi, dan juga bukan ringkasan yang benar tentang sejarah otokrasi. Namun demikian, hal itu memberi kesan bahwa Anda sedang berperang secara adil melawan otokrasi, secara alami, secara niscaya adil. Hal itu memberi Anda kekuatan moral, bisa dibilang. Dan itu benar. Itulah yang terjadi dalam retorika publik Inggris saat ini. Dari kiri maupun kanan, Anda mendengar argumen yang sudah sering saya dengar di parlemen. Jika Anda tidak menghentikan Putin sekarang, dia akan terus dan terus dan terus. Itulah ungkapan yang digunakan. Dan di sisi lain, kami akan mendukung Ukraina selamanya. Kami akan memberikan kepada Ukraina apapun yang diperlukan. Itulah ungkapan lainnya. Apapun yang diperlukan. Dan ketika Anda bertanya, nah apa itu? Mereka menjawab, pemulihan perbatasan tahun 2014. Itulah masih tujuan resmi Uni Eropa, dan entahlah sebagian dari koalisi yang bersedia. Ini secara moral menjijikan, karena mereka tidak akan melakukannya, dan mereka tahu mereka tidak bisa melakukannya. Nah itulah kontradiksi besarnya. Tapi juga, jika kita menanggapinya dengan beberapa fakta, misalnya gagasan tentang berbaris ke barat, apakah mereka akan berbaris menuju Berlin, Paris? Maksud saya, semua ini sama sekali tidak masuk akal. Tidak berhenti di Paris, London? Ya, London. London dengan drone dan hibrida. Tapi saya selalu bertanya, mengapa? Bagaimana strategi itu akan berhasil? Bagaimana kamu akan memerintah semua orang yang tidak ingin menjadi bagian darimu? Bagaimana sekutu Rusia akan menanggapi hal itu? Bagaimana dengan rakyat Rusia? Maksud saya,
Rakyat Rusia melihat apa yang terjadi di Ukraina sebagai sesuatu yang dipicu oleh Barat pada Februari 2022. Dan saya sangat setuju dengan hal itu. Benar. Kita bahkan bisa melihat artikel dari New York Times yang menyebutkan bahwa sehari setelah kudeta, AS mulai membangun kerjasama intelijen dan membentuk kembali intelijen Ukraina sebagai senjata melawan Rusia. Ini adalah sebuah provokasi. Itu tidak berarti seseorang harus mendukung invasi ke Ukraina, tetapi ini tetap merupakan provokasi. Sebelum tahun 2014, tidak ada seorang pun di Moskow yang berbicara tentang mengklaim apapun di Ukraina. Namun, tempualer tutet hersuf. Ensbu dianggap hampir seperti elang hialam mokris. No strength to prepare mohast tabet met the fitgo memerlukan or help with it indeed. And security concerns which are legitimate. So, no, but I guess my final question though is. Tapi saya rasa pertanyaan terakhir saya adalah ini. Jika inilah posisi kita sekarang, globalisasi, yang dulu dibangun di atas gagasan permainan dengan hasil positif bagi semua pihak, telah runtuh, dan kita kembali ke persaingan industri antar kekuatan besar, mirip dengan akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Maka bagaimana kita, mengingat kita pernah menempuh jalan ini sebelumnya, dan kini mulai bergerak menuju perang, bersiap untuk perang, berbicara tentang perang, bukan tentang bagaimana memenangkan perang yang sukses melawan kekuatan nuklir terbesar di dunia, tetapi tetap berbicara tentang mengalahkan mereka. Bagaimana kita menghentikan globalisasi agar tidak menjadi permainan dengan hasil nol, dan kembali ke sesuatu yang tidak akan membawa kita ke Perang Dunia III. Yeah, that won't take us to World War III. Well, I think it's very difficult. There one or two Ya, saya pikir ini sangat sulit. Ada satu atau dua hal yang belum diketahui di sini. Saya pikir tarif Trump adalah alat tawar-menawar. Ia berharap dapat membuat kesepakatan tarif dengan negara-negara lain. Ia sebenarnya tidak mengharapkan sebagian besar tarifnya akan tetap berlaku. Tarif itu adalah bagian dari paket yang ia cari, dan hal itu berpotensi bersifat kooperatif. Dan saya berharap dalam pengertian itu ada banyak hal baik tentang Trump. Tidak ada seorang pun di kalangan liberal moderat yang berbicara baik tentangnya. Tetapi saya pikir ada hal-hal baik tentang Trump. Hal yang belum diketahui adalah peran dari, dan dengan itu, di mana sebenarnya kekuasaan dalam sistem moneter dan ekonomi berada. Monetary system and economic system lie. In the old hegemonic. Dalam gagasan hegemonik lama, kekuasaan berada pada negara hegemonik, artinya berada pada negara itu sendiri. Kekuasaan di satu sisi berada pada pemerintah Inggris pada abad ke-19 dan di sisi lain pada pemerintah Amerika pada abad ke-20. Namun sekarang kita memiliki kekuasaan yang sangat besar atas uang. Dan apa itu uang? Maksud saya, mungkinkah dunia terpecah menjadi berbagai blok perdagangan, di mana aliran uang yang semakin besar mengalir ke mata uang kripto, sehingga bank sentral tidak lagi benar-benar memiliki kendali atas arus uang yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem apapun. Maksud saya, itulah hal yang belum diketahui, dan saya tidak tahu jawabannya. Well, it's Ya, saya sering merasa terbelah soal Trump, masih ragu. Karena jika semua tarif, perang ekonomi, dan ancaman ini hanyalah bentuk paksaan untuk menegosiasikan status quo baru karena yang lama sudah runtuh, maka itu bukan salahnya. Dalam hal itu, dia pada dasarnya bisa dianggap sebagai sosok yang membawa perdamaian, mampu memulihkan, atau lebih tepatnya, membangun status quo baru. Tapi jika paksaan itu dimaksudkan untuk menghancurkan kekuatan saingan, maka dia bisa menjadi orang yang memicu Perang Dunia III. Saya agak berharap, dan menekankan kata berharap, bahwa dia termasuk dalam kategori pertama. Dan saya setuju bahwa menganggap begitu saja dia termasuk kategori kedua bisa menjadi kesalahan. Tapi saya berharap dia merenungkan hal ini, tentang apa tujuan dibalik semua paksaan ekonomi ini. Karena apakah tujuannya untuk memfasilitasi realitas baru? Itu justru akan berbangun sesuatu yang baru. That's dasar kita ingin break carry dominasi global. Så you har haft dem med, step team the mindful fine.
Yes, I hope so as well. Ya, saya juga berharap begitu. Well, again, Baiklah, sekali lagi, terima kasih sudah mengizinkan saya menggali pemikiran Anda. Selalu menarik, jadi terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bisa ikut serta. Semoga kita bisa bertemu, meskipun ada Wuhan lebih cepat daripada nanti. Ya, mungkin saya akan bertemu Anda di Portugal dalam waktu dekat, jadi itu luar biasa. Terima kasih. Very soon, so that's great. Thanks.